Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dameria Lau SSI. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai persiapan saya ketika memasuki seleksi tahap kedua calon guru penggerak. Saya akan bercerita mengenai persiapan, kemudian tips-tips ketika simulasi mengajar, lanjut dengan praktik mengajar, dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah simulasi mengajar. Lalu yang terakhir, saya akan bercerita mengenai respon asesor ketika saya selesai praktik mengajar. Silakan disimak ya. Bapak Ibu, persiapan simulasi mengajar tahap kedua itu antara lain siapkan lokasi di mana koneksi jaringan internet lancar. Kemudian siapkan perangkat laptop beserta gawai sebagai antisipasi. Juga sebagai pendukung siapkan juga earphone Bluetooth-nya ya. Nah, supaya suara kita lebih jelas, usahakan lokasi di mana kita simulasi mengajar tidak ada keributan ataupun suara yang nantinya akan mengganggu jalannya simulasi. Kemudian siapkan KTP karena nantinya akan diminta untuk memperlihatkan dokumen tersebut pada layar laptop atau HP kita. Kemudian yang paling utama, siapkan RPP yang sudah kita susun, buku bahan ajar, dan media bantu pembelajaran. Disarankan jangan menggunakan infokus saat simulasi mengajar ya Bapak Ibu. Nah, tips dari saya, ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran seperti alat peragam, LKPD, juga RPP yang tadi, Bapak Ibu juga harus menciptakan suasana seolah-olah ada interaksi dua arah antara siswa dan guru. Walaupun sebenarnya dalam ruangan itu boleh ada siswa ya, dan juga tidak boleh ada rekan guru lain. Bapak Ibu juga wajib menyampaikan pendahuluan, menyapa siswa, mencek kehadiran siswa, tapi tidak harus di absen satu persatu ya Bapak Ibu, serta sampaikan tujuan pembelajaran. Lemparkan senyum dan gunakan bahasa tubuh yang positif, gerak tubuh ke siswa tentunya. Yang utama, tetap tenang dan jawab dengan sejujurnya pertanyaan asesor. Kemudian usahakan praktik pembelajarannya itu 10 menit. Jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mendapat giliran pimpin doa hari ini? Oh, William sudah angkat tangan. Silakan William. Terima kasih William. Silakan duduk kembali. Kalau ibu perhatikan kelas 4A hari ini bersih sekali ya, tidak ada sampah, papan tulis juga sudah dibersihkan ya. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah melaksanakan piket pada hari ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian ya. Baik ya, anak-anak ibu ada yang tidak datang? Oh, enggak ada ya, semuanya hadir. Bagus sekali. Dengan begitu tidak ada anak-anak ibu yang ketinggalan pelajaran hari ini ya. Baik, anak-anak ibu silakan membuka bukunya, ambil alat tulis. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih belajar tema ke-6, cita-citaku. Subtema yang pertama, dan hari ini kita masuk pembelajarannya kedua ya. Sudah? Nah, ibu harap kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi kemarin. Sudah? Sudah, bagus sekali ya. Karena nanti akan ada diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Bagus sekali ya. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan cita-cita. Nah, siapa yang masih ingat apa itu cita-cita? Yoel? Bagus sekali Yoel. Noela? Bagus sekali nak. Kedua jawaban teman kalian ini benar. Ya, jadi cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin kita capai di masa mendatang. Ya. Oke, anak-anak ibu sudah punya cita-cita? Sudah. Ya, apakah kamu membayangkan kelak kamu menjadi polisi, dokter,
Hakim, peneliti. Oh, bagus sekali cita-citanya ya. Ibu mau bilang tidak ada cita-cita yang paling bagus ataupun paling jelek ya. Yang penting kamu memilih cita-cita itu berdasarkan apa yang kamu suka ya. Kalau kita udah suka, kita akan maju dan berusaha untuk mendapatkannya ya. Walaupun terasa sulit atau jarang orang pilih cita-cita itu ya. Oke, maka pagi hari ini kita akan coba belajar satu cita-cita yang unik, peneliti hewan ya. Kita mau meneliti kupu-kupu dan belalang ya. Menarik bukan? Ya, silakan buka di halaman ke-10 ya. Ada apa di sana? Ada Siti yang senang sekali mengamati hewan ya, karena dia memiliki cita-cita sebagai peneliti hewan ya. Oke, dia melihat ada satu benda yang menggantung di dahan. Kira-kira benda apa itu? Oh, Joanne? Ya, kepompong. Ya, betul. Berarti Joanne sudah baca buku tadi malam ya. Lanjutkan ya nak ya. Oke, kepompong itu apa ya nak ya? Bagus. Kepompong adalah bagian dari pertumbuhan dan perkembangan hewan kupu-kupu ya. Bagus sekali. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tunjukkan ini. Nampak? Kelihatan yang di belakang? Iya, ini adalah gambar daur hidup dari kupu-kupu ya. Jadi daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari kupu-kupu dewasa bertelur ya. Ini tahap pertama. Telur berkembang dan menetas menjadi ulat. Ini tahap kedua. Ulat berubah bentuk menjadi kepompong. Ini tahap yang ketiga. Dan kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Nah, anak-anak ibu, karena setiap tahap dalam daur hidup kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk, itu makanya daur hidup kupu-kupu ini disebut metamorfosis sempurna ya. Bisa dimengerti? Iya. Nah, anak-anak ibu, agar kamu mudah mengingat tahap demi tahap dari daur hidup kupu-kupu ini, ibu punya satu lagu dan gerak ya. Perhatikan ya, seperti ini. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, daur hidupnya. Menarik sekali bukan? Iya, anak-anak ibu bisa menyanyikan lagu itu supaya lebih ingat ya. Oke, bagaimana dengan daur hidup belalang berikut ini? Ya, adakah perbedaan di antara keduanya? Ada ya Joanne. Baik, inilah yang akan kalian diskusikan berkelompok ya. Yaitu apakah yang menjadi perbedaan daur hidup dari kupu-kupu dan belalang? Ya, anak-anak ibu, setiap ketua kelompok mengambil LKPD yang sudah ibu siapkan di depan. Ya, perhatikan LKPD-nya. Di sana ibu sudah membuat tabel untuk kamu bisa tulis ya, apa yang menjadi perbedaan dari daur hidup kupu-kupu dan belalang ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya ya. Baik, silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 5 dulu ya. Ya, silakan kelompok 5. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok 4. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Kelima kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kalian semua aktif menanggapi setiap pertanyaan dan juga menjawab dengan tepat ya. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah mengerti?
Sudah. Kalau begitu apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Noela? Iya benar. Yoel? Iya benar sekali. Kesimpulannya sangat lengkap ya. Nah, anak-anak ibu, untuk memastikan bahwa semua anak-anak ibu sudah paham ya, ibu akan memberikan tugas perorangan ya. Silakan anak-anak ibu mengambil buku tematiknya yang ada di halaman 15 ya. Di situ ada 4 soal. Kamu kerjakan secara perorangan ya, tulis dengan lengkap jawabannya. Baik, silakan dikumpul buku latihannya. Ya, anak-anak ibu, waktu kita sudah hampir habis. Buku kalian ibu bawa dulu ke kantor ya, ibu akan periksa. Besok baru ibu kembalikan lagi ya. Oke, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Bagaimana perasaan kalian setelah menerima pelajaran hari ini? Senang, sukacita, syukurlah ya. Semoga anak-anak ibu memahami pelajaran hari ini. Untuk besok, karena kita masih ada tematik, anak-anak ibu coba untuk membuat ya, menggambar poster ajakan melestarikan hewan ya nak ya. Digambar di buku catatan dulu ya, diwarnai, buatlah semenarik mungkin. Baik, karena waktu kita sudah habis dan anak-anak ibu mau pulang, silakan William tadi sudah pimpin doa awal, kita ganti selanjutnya untuk pimpin doa mau pulang. Selina, silakan Selina. Terima kasih Selina. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Nah, tentunya setelah simulasi mengajar akan ada pertanyaan dari asesor. Antara lain, apa kelebihan yang Anda miliki saat praktik mengajar tadi? Penilaian apa saja yang Anda lakukan pada pembelajaran tadi? Lalu, RPP yang disusun hanya berdurasi 10 menit. Seandainya dalam kondisi real, apa saja yang Anda lakukan dalam kegiatan inti dengan siswa? Pada bagian mana Anda melakukan assessment dan bentuknya apa? Apa perbedaan antara simulasi 10 menit hari ini dengan pembelajaran sesungguhnya di kelas dengan durasi lebih? Pertanyaan lainnya adalah, menurut Anda apa yang masih kurang dari praktik simulasi mengajar tadi? Jelaskan assessment yang Anda gunakan saat praktik pembelajaran. Apa hambatan yang biasanya Anda hadapi dalam melaksanakan pembelajaran yang telah dirancang dalam RPP? Lalu apa tindak lanjut dari penilaian yang Anda lakukan? Nah Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya saya dapatkan juga dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lain ya. Nah Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman, semua jawaban tidak ada yang dibenarkan maupun tidak ada yang disalahkan. Jawaban saya tidak dikomentari, tapi langsung lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Menurut saya Bapak Ibu asesor tidak menuntut jawaban yang benar, karena pertanyaannya bersifat untuk refleksi atas simulasi yang sudah saya lakukan. Pertanyaan tersebut diajukan bukan untuk mengevaluasi kompetensi peserta simulasi. Nah sekian dulu berbagi cerita dari saya ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang sedang menjalani seleksi tahap kedua simulasi mengajar berhasil dan sukses sehingga dinyatakan lulus menjadi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, gembira, sukacita.